Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Novita Safitri dengan NIM 23101118220052. Saya Istiqomah Cahya Batin Santosa dengan NIM 23101118200051. Saya Mesipah Hayati dengan NIM 231011220038. Saya Widiawati dengan NIM 23101118200024. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Sultarto Hadi, MSI MSc, Bapak Dr. Haji Karim MSI, dan Bapak Muhammad Zainul Arifin MPD dengan materi yang akan kami bahas saat ini yaitu mengenai filsafat intuisionisme dan formalisme. Selamat menyaksikan. Apa sih itu filsafat? Dan kalian pernah tidak bertanya, kenapa sesuatu itu dianggap benar? Secara etimologis, filsafat berasal dari kata filosofia yang berarti cinta akan kebenaran. Berfilsafat berarti berpikir secara mendalam, rasional, logis, dan sistematis untuk mencari kebenaran. Dorongan manusia untuk berfilsafat muncul dari rasa ingin tahu, keraguan, dan keinginan untuk memahami hakikat pengetahuan serta kehidupan. Filsafat sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dengan matematika. Sejak zaman Yunani kuno, keduanya berkembang bersama sebagai upaya memahami dunia secara rasional dan juga sistematis. Lalu, apakah matematika itu selalu pasti? Filsafat memberikan landasan berpikir bagi ilmu pengetahuan, sedangkan matematika menjadi fondasi utama bagi berbagai disiplin ilmu, sehingga sering disebut sebagai ibu dari segala ilmu. Salah satu aliran penting dalam filsafat matematika adalah formalisme. Aliran ini memandang bahwa matematika sebagai sistem simbol yang diatur oleh aturan-aturan tertentu. Dalam pandangan formalisme, matematika tidak tergantung pada makna di luar simbol, melainkan pada konsistensi dan ketepatan aturan yang digunakan. Formalisme sendiri terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu yang pertama formalisme istilah dan yang kedua ada formalisme permainan. Lalu, apa sih perbedaan antara keduanya? Formalisme istilah sendiri memandang matematika sebagai kajian tentang simbol-simbol itu sendiri, seperti angka dan tanda matematika, tanpa harus merujuk pada objek nyata. Sedangkan formalisme permainan melihat matematika seperti sebuah permainan formal, di mana simbol-simbol dimanipulasi berdasarkan aturan seperti bidak dalam permainan catur. Meskipun formalisme berhasil menjadikan matematika sistematis dan bebas kontradiksi, aliran ini juga dikritik karena sulit menjelaskan makna dan kegunaan matematika dalam memahami realitas. Namun demikian, formalisme tetap memberikan kontribusi penting dalam memperkuat struktur dan konsistensi matematika modern. Kita lanjut ke perkembangan-perkembangan dalam formalisme. Apa aja sih perkembangan-perkembangan yang ada di dalam formalisme? Yang pertama, deduktivisme. Apa itu yang dimaksud dengan deduktivisme? Jadi, deduktivisme adalah pandangan filsafat matematika yang menekankan penalaran logis dan aksioma menuju kesimpulan. Pandangan ini berkembang seiring kemajuan sistem deduktif ketat yang dipelopori oleh Gottlob Frege. Dalam deduktivisme, matematika dipahami sebagai sistem formal yang tidak bergantung pada makna atau pengalaman empiris. Puncak gagasan ini terlihat pada karya David Hilbert yang menunjukkan bahwa geometri dapat dibangun secara konsisten hanya melalui aksioma dan deduktif logis. Oleh karena itu, selama sistemnya konsisten, interpretasi bukanlah hal utama dalam matematika. Yang kedua, finitisme. Finitisme muncul pada awal abad ke-20 sebagai respon terhadap krisis fondasi matematika. Pandangan ini menekankan bahwa matematika harus dibangun dari proses yang bersifat terbatas dan pasti. Tokoh utama dalam aliran ini adalah David Hilbert. Melalui gagasannya yang dikenal sebagai Hilbert Program, Hilbert berupaya merumuskan matematika secara sistematis dan membuktikan konsistensinya dengan dasar aritmatika finit. Ia juga sejalan dengan pandangan Immanuel Kant bahwa matematika tidak hanya bergantung pada logika murni, tetapi juga secara berpikir manusia yang terbatas dan bermakna. Yang ketiga, teorema ketidaklengkapan. Jadi, pada awal abad ke-20, David Hilbert bercita-cita membangun sistem matematika yang mampu membuktikan seluruh pernyataan secara otomatis. Namun, pada tahun 1931, Kurt Gödel mengguncang dunia matematika melalui teorema ketidaklengkapan. Teorema ini menunjukkan bahwa dalam setiap sistem formal yang cukup kuat selalu ada pernyataan yang benar, tetapi tidak dapat dibuktikan maupun disangkal di dalam itu sendiri. Temuan Gödel ini menjadi tonggak penting yang mengubah cara kita memahami batas-batas logika dan matematika modern.
Yang terakhir, Haskell-Curly. Jadi, menurut Haskell-Curly, perkembangan matematika selalu berujung pada pembentukan sistem deduktif formal yang semakin ketat. Curly memandang matematika bukan sekedar hasil langkah-langkah pembuktian, melainkan sebagai kajian tentang sistem formal itu sendiri. Baginya, pernyataan matematika adalah pernyataan tentang suatu sistem formal sehingga matematika bersifat objektif dan ilmiah. Karena itu, Curly menyatakan bahwa konsep sentral matematika adalah sistem formal dan matematika dapat dipahami sebagai meta-matematika. Berbeda dengan David Hilbert, Curly tidak membatasi meta-matematika hanya pada aritmatika finite. Intuisionisme. Intuisionisme ini adalah aliran filsafat matematika yang menegaskan bahwa kebenaran matematika itu bersumber dari intuisi manusia, yang dimana aliran intuisionisme ini adalah menekankan konstruksi mental dalam berbasis intuisi yang sebagai langkah awal dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu merevisi logika klasik, yang dimana filsafat-filsafat intuisionisme ini menuntut revisi matematika pada saat itu dan masa kini. Objek utama dari revisi tersebut adalah law of excluded middle. Sistem-sistem logis biasa yang memasukkan excluded middle disebut logika klasik, dan matematika yang dikembangkan dengan logika klasik disebut matematika klasik. Sedangkan logika yang lebih lemah yang tidak menggunakan excluded middle disebut logika intuisionistik, dan matematika yang terkait dengannya disebut matematika intuisionistik. Nah, untuk contohnya, seorang matematikawan menyatakan bahwa tidak semua bilangan asli itu memiliki ciri P. Untuk matematika klasik, itu langsung bisa menyimpulkan bahwa berarti ada suatu bilangan yang memiliki ciri P tanpa mengetahui apa bilangan yang dimaksud dari pernyataan tersebut. Sedangkan matematika intuisionistik tidak bisa langsung menyimpulkan hal tersebut, karena matematika intuisionistik ini hanya menerima pernyataan yang dapat dibuktikan secara konstruktif dan jelas. Menurut Brouwer, matematika berasal dari konstruksi manusia, bukan berasal dari sesuatu yang ada secara objektif di luar pikiran. Kebenaran matematika bukan berasal dari simbol atau bahasa formal, tetapi bergantung pada intuisi dan aktivitas berpikir manusia. Brouwer juga menolak adanya hukum logika klasik, terutama law of middle, karena menurut Brouwer, suatu pernyataan matematika bersifat benar apabila dapat dibuktikan secara konstruktif. Brouwer menyampaikan perbedaan antara formalisme dan intuisionisme. Formalisme sendiri yaitu kebenaran matematika ada pada simbol di atas kertas, sedangkan intuisionisme itu ada pada pikiran manusia. Yang kedua ada Aaron Hayting sebagai perumus logika intuisionistik. Aaron Hayting ini merupakan salah satu murid dari Brouwer yang menafsirkan suatu sistem logika intuisionistik yang biasa dikenal dengan logika Hayting, yang mana logika ini tidak mengandung excluded middle dan juga menafsirkan adanya suatu kebenaran matematika berdasarkan adanya bukti, bukan dari suatu nilai salah atau benar. Dengan Hayting, suatu pernyataan matematika bersifat benar apabila ada bukti konstruktifnya, dan juga suatu pernyataan ada suatu X bersifat sah apabila kita dapat menunjukkan cara membangun X tersebut. Yang ketiga yaitu ada Michael Dammert sebagai pengembang intuisionisme dari sisi bahasa dan makna. Menurut Michael ini, memahami suatu pernyataan berarti mengetahui bagaimana pernyataan tersebut dibuktikan, bukan hanya sekedar mengetahui kondisi benar salahnya saja. Logika intuisionistik ini sesuai karena selaras dengan cara manusia memahami dan juga menggunakan bahasa matematika. Jadi, maksud Michael di sini, intuisionisme ini tidak hanya kuat secara matematis, tetapi juga kokoh secara filsafat bahasa. Dalam filsafat matematika, aliran formalisme memandang matematika sebagai sistem simbol yang diatur oleh aturan-aturan formal tanpa harus merujuk pada makna di luar simbol itu sendiri.
Formalisme istilah menekankan matematika sebagai kajian tentang simbol dan bentuk linguistik, sedangkan formalisme permainan melihat matematika sebagai aktivitas manipulasi simbol layaknya sebuah permainan dengan aturan tertentu. Secara keseluruhan, terlihat bahwa matematika bukan hanya tentang kepastian, tetapi juga tentang memahami batas-batas logika dan struktur berpikir manusia. Aliran intuisionisme lebih menekankan konstruksi yang bergantung pada suatu keyakinan, merevisi logika klasik objek utamanya yaitu law of exclude middle. Matematika klasik menggunakan exclude middle, sedangkan matematika intuisionistik tidak menggunakan exclude middle. Adapun para tokoh intuisionisme yaitu ada L.A.J. Brouwer sebagai pendiri intuisionisme, ada Aaron Heyting sebagai perumus logika intuisionistik, dan ada Michael Dummett sebagai pengembang intuisionisme dari sisi bahasa dan makna. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam video yang kami buat. Sampai jumpa.